Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada hal yang izin bertanya Pak Dokter. Ada hal yang sangat menggelitik dan menjadi asas dari tanda kutip power ya laki-laki untuk bisa menguasai tanda kutip juga segala hal yang terkait dengan istrinya gitu ya. Yang pertama, Pak Dokter, dari fundamental ketika pernikahan itu sendiri kan itu berarti mahar itu membeli ya, membeli istri gitu tanda kutip. Mahar itu membeli istri dalam segala aspeknya gitu ya, sehingga memang ketika suami itu merasa menguasai ya segala yang ada di istrinya dan memiliki hak yang sempurna terhadap istrinya, maka ini barangkali yang menjadi alasan kenapa banyak suami yang merasa bahwa ketika marah kepada istrinya itu adalah hal yang lumrah diperbolehkan. Ini yang pertama, Pak Dokter. Yang kedua, terkait dengan rahmat, tadi disebutkan dalam Fathul Bari itu atau yang dokter sampaikan juga, bu'dun anir rahmah, ya, jauh dari kasih sayang, kemarahan itu. Lalu ada satu hal yang mungkin saya cermati di sini, ketika sang suami itu memang tidak memiliki kafah keislaman atau tidak soleh gitu ya, tidak paham tentang keislaman ya secara umum, baik itu dia dalam konteks memelihara hubungan ataupun dalam hubungan dia dengan Tuhannya gitu. Apakah masuk juga terhadap hal tersebut gitu ya? Artinya akan mendapatkan laknat juga gitu sang istrinya ketika sang suaminya tidak soleh. Nah, itu saja Pak Dokter yang bisa saya pertanyakan. Jadi yang pertama terkait dengan mahar yang diberikan suami kepada istrinya, apakah benar itu merupakan hak mutlak sehingga suami itu berhak marah kepada istrinya dan istri tidak boleh berhak marah terhadap suaminya karena yang membeli itu adalah suami. Dan yang kedua adalah pertanyaannya ada terkait dengan suami yang memang jauh dari kata soleh atau yang paham tentang agama. Terima kasih Pak Dokter, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung saja pada Kang Fakih untuk dijawab. Ya, terima kasih Kang Ube. Tentu saja mahar bukan alat jual beli ya, karena kalau mahar dianggap jual beli ya sama aja kayak prostitusi ya. Karena bahasa Qur'annya kan soduqotihinna nihlah. Soduqoh itu kejujuran, nihlah itu sukarela. Jadi jujur dan sukarela itu bukan alat untuk menguasai, itu bukan alat untuk membeli, tapi sebuah simbol dari kejujuran dan simbol dari kesukarelaan, kesiapan gitu kira-kira. Nah karena itu kan kalau kita baca di fikih maupun hadis, itu kan kalau ke laki-laki permintanya itu berilah mahar sebanyak-banyaknya. Tapi kalau perintahnya ke perempuan itu terimalah mahar sedikit sekalipun. Bahkan cuma cincin besi sekalipun. Masa cincin besi harga dari seorang perempuan itu kan lucu sekali, murah sekali, itu cuma 1.000 perak gitu loh. Masa harga perempuan cuma 1.000 perak. Jadi mahar sama sekali bukan pembelian, bukan harga apapun, apalagi harga seks ya, harga vagina. Bukan, tapi adalah soduqotihinna nihlah. Wa atuhunna soduqoti, tapi merupakan kejujuran, kesiapan bahwa saya benar loh, siap menjadi suami dan siap bertanggung jawab. Ketika Anda nanti kemungkinan dari hubungan intim itu akan hamil, maka yang diminta duluan tentu saja suami, jangan sampai lari gitu loh, menjadi bang toyib yang 3 kali puasa nggak pulang-pulang, tapi menjadi suami soleh. Tanggung jawab salah satu simbolnya nih mahar.
tanggung jawab berikutnya satu simbol ini nafkah gitu loh. Itu penting karena perlindungan perempuan itu adalah kebutuhan utama biasanya, terutama ketika hamil dan melahirkan. Karena itu dipegang dulu si laki-laki ini. Jadi bukan pembelian. Nah, karena bukan pembelian maka tidak bisa dengan alasan mahar lalu seakan-akan suami memiliki hak jauh lebih besar, melebihi dan berbeda dari perempuan. Misalnya boleh marah. Ya mari kita belajar kepada Rasulullah. Itulah kalau mau meneladani Rasulullah. Rasulullah marah nggak sama istrinya dengan berbagai kelakuannya misalnya. Bagaimana dengan kata-kata la taghdab? Ini kan jelas-jelas untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Masalah taghdab tidak berlaku bagi laki-laki. Tentu saja sebagai manusia laki dan perempuan ada rasa marah. Itu nggak mudah untuk la taghdab, kata Imam Ghazali juga dalam ngaji Ihya bersama Kang Ulil itu, Mas Ulil itu. Tentu ada, tapi tetap saja harus dipikirkan bagaimana agar marahnya itu tidak destruktif misalnya. Kalaupun itu dianggap susah untuk dikontrol, tapi bagaimana diusahakan agar tidak destruktif. Intinya hadis la taghdab itu berlaku bagi suami tentu saja, apalagi yang dia punya kuasa, merasa punya kuasa itu justru harus la taghdabnya harus lebih tinggi karena rentan untuk menjadi pelaku kekerasan. Suami yang merasa berkuasa, suami yang merasa telah memberi mahar, suami yang merasa telah memberi nafkah, telah berjasa besar sekali, apalagi merasa punya agama gitu, merasa ustadz, itu rentan sekali karena begitu melakukan kekerasan dia ngambil ayat, ngambil hadis untuk membenarkan dirinya. Nah justru disitulah dia paling utama terkena hadis la taghdab, jangan marah. Nah karena itu banyak kita kisah-kisah bagaimana agar Nabi, para sahabat itu sebisa mungkin apapun yang terjadi tidak marah gitu, apalagi destruktif, apalagi karena kekerasan. Jadi tidak benar kalau menurut saya karena unsur utama dari pernikahan itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Min ayatihi an khalaqalakum. Yang lainnya itu adalah simbol-simbol, cara-cara, motivasi-motivasi untuk menguatkan sakinah. Mahar untuk menguatkan sakinah, nafkah untuk menguatkan sakinah. Apalagi tadi jima untuk menguatkan sakinah firosihi. Itu semua untuk itu. Kalau itu digunakan untuk haimanah, untuk menguasai, untuk mendiskriminasi, untuk apalagi marah-marah, ya tidak bisa karena bertentangan dengan akhlakul karimah. Ghadab bukan akhlakul karimah gitu loh. Haimanah bukan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu apa? Yaitu yang paling sederhana yang dikatakan Abdullah bin Mubarak itu, bastul wajhi, badlul ma'rufi, kaful adza. Ghadab itu termasuk adza, menyakiti. Tahan dong, tahan diri. Gitu. Tapi tentu saja kadang-kadang ya manusia tidak bisa sepenuhnya, kita manusia, pasti kita ada marahnya. Nah kita pelajari marah kita kapan, lalu kalau kita marah, kita minta ke pasangannya bagaimana responnya agar tidak terjadi saling marah atau menjadi destruktif gitu. Begitupun ketika kita mendengar pasangan kita marah, sebagai manusia pasti marah, pasti sedih, pasti susah. Ya bagaimana kita meresponnya gitu loh. Gitu. Jadi relasi itu adalah bagaimana tadi islah sama ihsan. Yang disebut mu'asyarah bil ma'ruf itu. Islah itu kalau ada yang buruk, yang kurang baik, misalnya marah tadi, itu bagaimana diciptakan menjadi minimal tidak destruktif, syukur-syukur berubah jadi baik. Yang sudah baik itu ihsan, dibikin baik lagi. Itulah inti dari rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Jadi karena itu seluruh simbol-simbol fikih, simbol-simbol hukum-hukum atau simbol atau tujuan atau istilah atau terminologi atau ceramah-ceramah kita itu dorong agar kedua belah pihak melakukan sekaligus menerima sakinah, mawaddah, rahmah, muasyarah bil ma'ruf, tarodi, tasyawur dan seterusnya. Itu Kang Ube. Jadi jangan lagi kita melestarikan ungkapan bahwa laki-laki ya berkuasa, laki-laki itu sudah memberi mahar. Emang berapa sih maharnya?
Kalau di Indonesia kan biasanya ya enggak, berapapun lah saya kira kalau istilah mahar dianggap sebagai membeli ya. Apalagi kalau cuma seperangkat alat sholat gitu. Biasanya kalau maksudnya, kalaupun misalnya besar 10 juta sekalipun, 100 juta sekalipun, 1 miliar sekalipun, misalnya 1 miliar. Perempuan usia 30 tahun. Coba kalau dibagi hari selama 30 tahun, berapa untuk membesarkan seorang perempuan itu? Kalau dianggap harga ya. Apalagi dengan kepintarannya, keahliannya. Berapa itu kalau dibandingkan sama perempuan sebagai orang yang lain yang punya jasa. Misalnya PRT, kalau dia punya keahlian PRT. Manajer keuangan, kalau dia bisa mengolah keuangan. Mendidik anak, berapa gajinya itu 1 bulan? Dihitung semua coba. Apakah betul harga 1 miliar itu bisa membayar seluruh keahlian perempuan itu? Tidak. Sama sekali tidak. Karena itu berapapun yang kamu kasih, kalau harus rela gitu. Dan kalau tidak ya bagaimana agar itu menjadi kerelaan. Jadi jangan pernah seorang laki-laki merasa ngasih mahar, apalagi kalau ngasihnya cuma cincin besi gitu loh, cuma seperangkat alat sholat, atau cuma besar sekalipun, itu tidak bisa menghargai manusia. Manusia itu harga terlalu tinggi sebagai manusia, itu martabat walaqad karramna bani Adam. Jadi nggak bisa apalagi kalau misalnya semua dibayar gitu, itu rendah sekali itu tuh. Nah karena itu bukan bayaran apapun, itu adalah simbol soduqotihinna nihlah. Kembalilah kepada semangat dan inspirasi Al-Quran, terutama visi rahmatan alamin dan akhlakul karimah. Nah soal kalau laki-lakinya tidak soleh, masa perempuan yang dapat laknat? Ya nggak begitulah. Nah, kalau nggak soleh ya dikembangkan agar soleh, diupayakan baik oleh istrinya, oleh temannya, oleh gurunya gitu ya. Jangan sampai sudah suami yang tidak soleh, kok malah istri yang kena laknat. Ini kan lucu gitu loh. Itu Kang Ude. Karena itu ya mari kita proses yang belum soleh dibuat jadi soleh, baik suami maupun istri, dengan berbagai dukungan. Baik dari suaminya, dari istrinya, dari keluarganya, dari kita-kita, teman-temannya, dan dari masyarakat melalui, kalau kita ya walaupun nggak langsung, melalui omongan kita, status Facebook kita, pembicaraan kita, sehingga orang terdorong, terkondisikan untuk bahagia dan membahagiakan.